So international relations looks at those crucial decisions: when to go to war, how wars are waged, why we should or shouldn't go to war. But as those relations have become more complex, as transnational relations have involved multinational companies, smugglers, refugees, international relations then focuses on everything that is above the state, that flows above the territorial extent of one government's jurisdiction. There is a division straight down the middle of international relations between what would be called realists and idealists. Yeah, so if you're an idealist, you're like Woodrow Wilson and you're out there with the League of Nations and imagining everybody holding hands and singing Kumbaya and imposing these wonderful rules that everybody's abiding by. If you're a realist, then you're supporting dictators who happen to be our friends and solely pursuing the self-interest of our country as narrowly defined. There is a tension between thinking about the world as it is and the world as it should be. You have to come clean on the moral stuff where you stand, and you would also have to try and suspend it when you're doing your studies. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against the common enemy. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children. Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afar Ramadan. Di sini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan atau membahas mengenai kesejarahan dalam teori hubungan internasional. Pada perkuliahan pertama di teori hubungan internasional yang dibawakan oleh Ibu Junita, setidaknya ada 3 cerita mengenai kesejarahan tersebut. Yang pertama adalah sejarah pemikiran, yang kedua adalah arkeologi pengetahuan, yang ketiga adalah genealogi dari sudut pandang genealogi. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah sejarah pemikiran, di mana sejarah pemikiran ini bersifat given, natural, dan juga essential, di mana suatu tatanan ini terjadi secara kebetulan atau autonomus. Rasionalisasi dapat mengkonstruksi atau menginstitusi pemikiran dan praktek, begitu pula dalam praktek di hubungan internasional. Teori HI ini berimplikasi dalam praktek internasional. Kita ambil teori mainstream seperti realism. Realism ini memisahkan reasoning atau nalar dengan etika dan moral atas nama pencerahan dan pengetahuan. Pada saat itu, Ibu Junita mencontohkan seperti strategi nuklir arms races sebagai fenomena natural dan praktek-praktek dominasi dan subordinasi internasional terhadap yang lain adalah sah atau legitimate. Yang kedua adalah arkeologi pengetahuan, di mana Foucault dalam bukunya The Archaeology of Knowledge menjelaskan bahwa arkeologi pengetahuan ini merupakan suatu model pendekatan yang berguna untuk menganalisa sebuah sejarah. Arkeologi pengetahuan ini juga menitik beratkan pada aspek diskontinuitas peristiwa sejarah yang dikaji. Ada beberapa pendekatan sosiologis pengetahuan yang berambisi selalu ingin memperlihatkan antara pemikiran dan realitas sosial. Namun pendekatan ini justru sebaliknya. Fakta sejarah, baik yang berbentuk berupa realitas sosial maupun produk pemikiran, ingin dilihat sebagai bagian-bagian yang terkadang terpisah, tetapi memiliki beberapa hal yang menyatu. Ada juga perbedaan antara cerita pertama dan cerita kedua, di mana sejarah pemikiran bersifat kontinuitas. Kontinuitas itu
saling berhubungan atau mempertonjolkan kesamaan di antaranya. Berbeda dengan arkeologi pengetahuan yang bersifat diskontinuitas, di mana arkeologi pengetahuan ini ingin menonjolkan perbedaan dari satu diskursus dengan diskursus lain. Dan yang kedua, lebih banyak berkonsentrasi pada penemuan pemikiran baru, termasuk pengaruh pemikiran terdahulu terhadap pemikiran sesudahnya. Itu ciri-ciri dari sejarah pengetahuan. Yang ketiga, lebih berorientasi pada esensi atau substansi sebuah pemikiran daripada tingkat permukaannya. Jika arkeologi pengetahuan ini mengungkapkan seluruh kontradiksi yang terdapat dalam setiap diskursus pemikiran, tidak memilah antara esensi dan permukaan, lebih menganggap dua hal sebagai variabel sebab akibat. Tapi kalau misalkan arkeologi pengetahuan ini mengkomparasikan, bukan memengaruhi satu diskursus dengan diskursus lain. Sejarah pemikiran juga berpendapat kalau ketika esensi dua pemikiran dianggap sama dalam sebuah sejarah pemikiran, itu dianggap atau dijustifikasi sama tanpa melihat sisi perbedaan dari diskursus satu dengan diskursus lain. Berbeda dengan arkeologi pengetahuan, di mana arkeologi pengetahuan ini ingin menonjolkan suatu perbedaan dari diskursus satu dengan diskursus lain. Pada saat perkuliahan, Bu Junita menggunakan analogi seperti penggalian artefak di dalam tanah, di mana setiap lapisan tanah itu dianalogikan sebagai diskursus atau segmen-segmen dalam sejarah, di mana kita semakin menggali ke dalam akan terlihat perbedaan antara lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah genealogi dalam sejarah teori hubungan internasional, di mana tokoh di balik teori ini atau pendekatan ini adalah Foucault juga. Foucault ini mengungkapkan bahwa genealogi ini mengaitkan antara praktek sosial dengan social power dan diskursusnya. Terdapat beberapa perbedaan di balik tatanan ataupun diskursus setiap masing-masing periode. Tidak ada esensial yang esensi. Jika ada esensi itu pasti ada dibuat atau difabrikasi dalam suatu gaya yang bentuk asli. Suatu gaya atau mekanisme sentral suatu tatanan diskursus dominan. Jadi dapat disimpulkan, menurut Foucault ini sejarah teori hubungan internasional ini merupakan serangkaian atau sejarah serangkaian dominasi, perselisihan atau konfrontasi antar diskursus. Jadi menurut saya sejarah dalam hubungan internasional, khususnya dalam teori hubungan internasional ini, setiap diskursus atau segmen setiap periodenya memiliki perbedaan juga kesamaan. Jika kita melihat perbedaan, berarti hal yang ditonjolkan setiap segmen itu akan semakin terlihat. Dan apa bedanya? Dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional ini merupakan disiplin yang tidak dapat berdiri sendiri, namun merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkombin atau menyatukan beberapa teori, baik dari ekonomi, dari politik, dari bisnis, dari manapun, yang dapat menjadi suatu kajian baru. Jadi hubungan internasional ini dapat mengkaji berbagai hal dan cakupannya pun sangat luas. Oke, untuk bahasan selanjutnya kita akan membicarakan studi hubungan internasional dalam dua sektor. Sektor sejarah, kedua itu adalah pendekatan apa saja bisa kita pakai untuk mempelajari studi hubungan internasional. Untuk sejarahnya sendiri kita akan masukkan ketiga tentang waktu yang jadi stepping stone untuk perkembangan studi hubungan internasional ini. Yang pertama itu kita ambil dari era yang disebut era terluang atau sekitar 1920 sampai 1920-an. Apa yang menarik dari era pertama ini yaitu di sana fokus hanya adalah misalkan membicarakan pencegahan perang dan sebagainya, sehingga muncul ide-ide utopis untuk mengadakan kerjasama internasional dan untuk menjinakkan negara-negara yang berpotensi menimbulkan perang. Lalu yang kedua, pasca perang dunia yang kedua itu perang dunia kedua itu sekitar tahun 1920-an sampai akhir 1950-an. Apa yang menarik di sana adalah dia belajar dari kegagalan LBB atau Meeting Point PBB di 2001, bahwa ternyata ide utopis itu tidak bisa diaplikasikan sepenuhnya, bahwa negara-negara tersebut tidak
mau kerjasama tanpa ada kepentingan nasional. Oleh karenanya isunya mengembang. Jadi kita membahas soal political powers dan isu-isu keamanan. Terus ketiga itu adalah era pasca perang dunia atau setelah perang dunia, di mana karena sudah tidak ada lagi, bisa kita katakan sudah tidak ada perang, maka HI mencoba mencari masalah yang bisa dibahas dan akhirnya fokus ini lebar kembali menjadi membahas apa saja isu yang terkait dengan negara, baik kesehatan, pendidikan, kelaparan dan sebagainya yang mungkin untuk dibahas. Dan oleh karena itu pula HI berbeda dari yang disebut pula menjadi sebuah kumpulan ilmu untuk membahas dan mengartikan sebuah fenomena yang terjadi di lintas negara. Oke, lanjut kita ngomongin pendekatan untuk menilai berbagai studi hubungan internasional. Secara garis besar yang dipelajari itu sebenarnya ada, tapi di luar daripada itu sudah banyak beberapa penelitian menemukan beberapa pendekatan baru yang sering lagi kita bahas saat ini adalah yang pertama itu adalah pendekatan induktif atau bisa disebut bottom up. Kenapa bottom up? Karena dia fokusnya adalah cari dulu nih fenomenanya apa. Begitu fenomena spesifik ketemu, terus ketemu satu pola, maka dia membentuk sebuah teori baru. Nah, bottom up. Lalu yang kedua itu ada deduktif itu lawannya dari induktif, yaitu top down. Kenapa top down? Karena dia memikirkan sebuah teori dulu. Dia berhipotesis soal sebuah teori, lalu teori tersebut dibuktikan nih benar atau tidak. Cara membuktikannya gimana? Dengan mencari fenomena spesifik. Oke, nomor 3 dan nomor 4 yang sama dengan jadi temenan nih, kita akan bahas secara dulu. Nomor 3 ini adalah disebut pendekatan falsifikasi. Kenapa disebut falsifikasi? Awas mengatakan karena si peneliti percaya nih kalau kebenaran adalah ketika satu teori tidak bisa disalahkan. Jadi ketika Anda yang masih bisa menyalahkan teori tersebut, maksudnya mencari celah dari teori tersebut, maka teori tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai suatu fakta yang benar. Lalu ada muncul paradigmatik yang menganggap enggak, sebenarnya kebenaran itu harus sesuatu yang mutlak. Kebenaran itu adalah ketika kumpulan orang yang percaya harus begitu, maka itu bisa menjadi sebuah kebenaran atau kita sebutnya paradigma. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada paradigma lain yang akan suatu saat menggeser paradigma tersebut jika terjadi ada yang terjadi ada. Oke, kedua pendekatan yang terakhir. Pertama itu ada yang namanya pendekatan research program. Sebenarnya research program ini sama kayak falsifikasi. Dia membela apa yang dinyatakan oleh paper sebelum falsifikasi, tapi tanpa perlu adanya proses yang menyamakan. Jadi dia menganggap ilmu adalah sesuatu yang objektif, kebenaran adalah sesuatu yang objektif, tapi tidak bisa dinyatakan. Dia menganggap ketika terjadi satu kesalahan itu sebenarnya proses dalam pencarian sebuah kebenaran. Lalu yang terakhir, keenam, kita ada namanya anarkisme epistemological yang dikemukakan oleh Verhaeren. Itu dia ngomongin basically dia menentang semua yang terakhir, semua yang sudah dikatakan tadi, karena dia menganggap ilmu itu sangat bebas, nggak usah A, nggak usah B, nggak usah C, karena depannya anarki. Jadi dia menganggap kalau ilmu itu dikekang oleh A dan C itu akan bisa dimonopoli kepentingan satu pihak. Oleh karena itu ada namanya kebebasan ilmu. Jadi kalau kalian mau pakai yang mana terserah, yang penting kalian dari HI dapat itu. Terima kasih. Saya Nada Inayardani, NPM 17021018033 akan menjelaskan mengenai konsep dasar atau utama dalam hubungan internasional, yaitu kepentingan negara. Konsep dasar dalam hubungan internasional umumnya berkenaan dengan negara, selama negara masih menjadi pelaku utama dalam sistem negara modern. Menurut Charles Lesch dan Abdul, kepentingan nasional itu sendiri berarti tujuan umum, jangka panjang dan berkelanjutan yang dilayani oleh bangsa, negara, dan pemerintah. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses untuk memenuhi dan mengamankan kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri setiap negara dirumuskan atas dasar kepentingan nasionalnya dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Dalam mewujud kepentingan nasional, tidak ada musuh atau sekutu permanen, yang ada adalah kepentingan yang permanen. Kepentingan nasional merupakan konsep yang ambigu karena bisa menjadi motivasi negara, alasan negara, atau bahkan justifikasi utama dari tindakan sebuah negara. Menurut Scott Burchill, kepentingan negara sebagai motivasi adalah di mana kepentingan negara menjadi motivasi negara untuk menjalankan kebijakan eksternal ataupun hubungan luar negeri. Menurut Charles Beard, kepentingan nasional sebagai alasan negara adalah di mana kepentingan nasional menjadi alasan di belakang tujuan-tujuan dan ambisi negara dalam menjalankan hubungan internasional. Sedangkan kepentingan negara sebagai justifikasi utama adalah kepentingan negara mendasari perilaku suatu negara dalam lingkungan global. Menurut Morgenthau, kepentingan negara atau nasional ini mempunyai dua komponen, yaitu
yaitu komponen vital dan non-vital. Komponen vital adalah hal-hal yang dilindungi oleh kebijakan luar negeri suatu negara untuk kelangsungan hidup dan identitas bangsa. Identitas ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah identitas fisik, yaitu identitas teritorial. Yang kedua adalah identitas politik, yaitu sistem politik ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga adalah identitas budaya, yaitu nilai sejarah yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Komponen non-vital adalah kepentingan nasional yang ditentukan oleh keadaan maupun kebutuhan pengamanannya terhadap komponen vital. Komponen ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pembuat keputusan, opini publik, politik partai, dan kepentingan kelompok, dan lain-lain. Contoh dari komponen non-vital seperti kemakmuran, perdamaian, keadilan, dan prestise. Berbeda dengan Morgenthau, Thomas Robinson menyajikan 6 klasifikasi kepentingan negara. Yang pertama adalah kepentingan primer, yaitu kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dikompromikan, seperti identitas fisik, politik, dan budaya. Yang kedua adalah kepentingan sekunder, yaitu kepentingan yang cukup vital bagi eksistensi sebuah negara. Contohnya adalah perlindungan warga negara yang tinggal di luar negeri. Yang ketiga adalah kepentingan permanen, yaitu kepentingan jangka panjang dan cenderung konstan, seperti kepentingan Amerika Serikat untuk mempertahankan kebebasan navigasi di semua samudra. Yang keempat adalah kepentingan variabel, yaitu kepentingan yang dianggap vital dalam situasi tertentu. Yang kelima adalah kepentingan umum, yaitu kepentingan yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau beberapa bidang tertentu, contohnya adalah menjaga perdagangan internasional. Yang keenam adalah kepentingan khusus, yaitu hasil logis dari kepentingan umum yang didefinisikan dalam istilah ruang dan waktu. Contohnya adalah Amerika yang membantu negara-negara lain untuk memerangi paham komunis pada masa Perang Dingin. Metode yang dapat dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasional tersendiri dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah diplomasi, yaitu kontak antara diplomat suatu negara dengan diplomat negara lain untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituju. Yang kedua adalah propaganda, yang dapat dimengerti sebagai seni untuk mempengaruhi pemikiran orang lain. Yang ketiga adalah bantuan ekonomi yang biasanya diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang, tetapi dengan niatan terselubung, yaitu untuk mencapai kepentingan nasionalnya tersendiri. Yang keempat adalah aliansi atau perjanjian, yaitu asosiasi yang dibentuk untuk keuntungan bersama, contohnya seperti pembentukan organisasi antar pemerintah. Yang kelima adalah cara koersif atau memaksa, yang dapat dilakukan dengan cara embargo, boikot, pemutusan hubungan diplomatik, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ateruzan Jenitra, NPM 25. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi teori hubungan internasional pada minggu keempat, yaitu power. Power memiliki 5 maksud. Yang pertama, power sebagai tujuan atau goals dari aktor suatu negara. Yang kedua, power sebagai ukuran dari pengaruh atau pengendalian atas hasil, peristiwa, aktor, dan isu. Yang ketiga, power merefleksikan kemenangan dalam konflik atau pencapaian keamanan. Yang keempat, power sebagai pengendalian atas sumber-sumber daya dan kapabilitas. Yang kelima, power sebagai status yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh suatu aktor. Power juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah power over, power with, power to, dan power within. Power juga terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama ada the first phase of power, power as decision making. Pada dimensi power pertama, lebih menekankan pada perilaku dalam pengambilan keputusan terhadap suatu isu di mana ada konflik kepentingan yang dapat terlihat, di mana aktor terkuatlah yang dapat memenangkan mayoritas dari konflik. Yang kedua, ada the second phase of power, power as agenda setting. Dimensi power yang kedua lebih berfokus pada kemampuan untuk menciptakan power dari belakang layar dengan menyediakan panggung, di mana entitas atau aktor mengerahkan energinya untuk menciptakan atau mengumpulkan nilai-nilai sosial dan politik dan praktik institusional dalam mengaplikasikan power. Hal yang perlu digarisbawahi ialah pada dimensi power pertama, yaitu decision making, menjadi salah satu bagian dari dimensi power kedua. Kemudian ada dimensi ketiga, yaitu the third phase of power, power as thought control. Dimensi ketiga power merupakan perpanjangan tangan dari dimensi kedua, di mana power muncul ketika suatu entitas atau aktor bisa mempengaruhi entitas atau aktor lain dengan membentuk pemikiran, persepsi, dan kognisi, mempengaruhi keinginan dan kemauan aktor tersebut tanpa disadari oleh aktor yang bersangkutan bahwa dia telah dipengaruhi. Hal ini dikarenakan aktor yang dipengaruhi melihatnya sebagai sesuatu yang alami dan tidak bisa diganti lagi. Kemudian ada dimensi keempat, the fourth dimension of power, yaitu discursive power.
Dimensi keempat dari power berada dalam konsep yang terfokus pada produktivitas subjek, bukan berfokus pada aksi, di mana power ada dalam semua proses sosial, khususnya dalam wacana-wacana sebagai wadah untuk memproduksi pengetahuan, menjadi kanvas untuk perbedaan pendapat, yang memungkinkan untuk munculnya pengetahuan dan perbedaan yang baru. Manusia menginginkan kebenaran merupakan sistem utama yang menempa wacana, yang kemudian membentuk dan menciptakan sistem untuk mendapatkan status dan mata uang kebenaran, lalu mendominasi bagaimana kita mendefinisikan serta mengorganisir diri kita maupun dunia sosial kita. Kebenaran dalam produksi kapitalis, yaitu power dipegang oleh kelas kapitalis. Kekuatan dari kelas dominan mampu menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Dengan kata lain, kelas yang dominan dapat melahirkan ideologi yang dominan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Fadila Andrini dengan NPM akhir 91 akan menjelaskan tentang soft power dalam teori hubungan internasional. Ketika berbicara tentang power, kita biasa menafsirkannya pada kekuatan atau kekuasaan yang mana dekat sekali hubungannya dengan kekerasan, seperti perang, kemiliteran, atau persenjataan. Tetapi seiringan dengan hal tersebut, power juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan, yaitu kemampuan sebuah aktor untuk memengaruhi aktor yang lain. Melihat dari cara aktor memengaruhi aktor yang lainnya, kita bisa membagi power ini atas dua, yaitu soft power dan hard power. Joseph S. Nye yang menjelaskan konsep soft power ini di dalam bukunya yang berjudul Soft Power, The Means to Success in World Politics. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan sifat dasar dalam power. Power yang tadinya bersifat lebih keras menjadi lebih lunak. Hal ini muncul dengan adanya pemikiran bahwa apakah sebetulnya ada kemungkinan bagi sebuah aktor untuk memengaruhi aktor yang lain tanpa harus adanya komando. Kita tahu bahwa terdapat kerentanan di dalam penggunaan hard power. Ketika aktor yang di bawah pengaruh itu tidak berada dalam pengawasan atau komando dari aktor yang memiliki power, maka tidak ada jaminan bahwa aktor yang terpengaruh tersebut akan terus mengimplementasikan nilai atau melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh aktor yang memiliki power. Dan soft power di sini berusaha untuk menjawab hal tersebut, bahwa hubungan antara aktor yang memiliki power dengan aktor yang terpengaruh itu bisa lebih kuat dengan adanya persuasi atau kerjasama. Di sini soft power disebut sebagai kemampuan bagi sebuah aktor untuk membentuk preferensi bagi aktor lain melalui nilai dan daya tarik dari aktor tersebut. Nilai dan daya tarik ini bisa bersumber dari berbagai macam hal. Nye menyebutkan ada 4 hal utama yang menjadi sumber dari soft power, yaitu adalah budaya, nilai politik, kebijakan luar negeri, dan personalitas kepemimpinan. Melalui budaya, kita bisa melihat bahwa negara memiliki budaya tinggi yang meliputi bahasa, sastra, dan iptek, dan budaya populer yang meliputi musik, perfilman, serta kuliner. Kemudian nilai politik yang dinilai bisa universal dan menarik bagi aktor-aktor lain seperti nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian juga ada kebijakan luar negeri yang hanya bisa merepresentasikan kepentingan aktor-aktor lain sehingga bisa membentuk agenda setting. Yang terakhir adalah personalitas kepemimpinan, yaitu ketika pemimpin memiliki karismanya sendiri sebagai tokoh yang dapat memengaruhi aktor yang lainnya. Dengan adanya soft power ini, kita bisa melihat bahwa terdapat perubahan kecenderungan bagi aktor internasional, yaitu aktor-aktor yang tadinya memiliki preferensi untuk berkonflik atau bahkan berperang, menjadi memiliki kecenderungan untuk melakukan kerjasama, mulai dari kerjasama dalam bentuk organisasi internasional maupun kerjasama bilateral ataupun multilateral. Dalam pengimplementasiannya, soft power memiliki limitasi atau keterbatasan, yaitu diperlukannya waktu yang cukup lama untuk membangun keinginan sebagai dorongan terhadap aktor yang ingin dipengaruhi untuk memiliki kecenderungan terhadap aktor yang memiliki power. Tetapi hal ini juga akan terbayar dengan dampak yang sangat efektif dengan penggunaan soft power ini terhadap aktor yang dipengaruhi. Dalam jangka waktu yang panjang pula, aktor yang memiliki soft power yang baik bisa membentuk reputasi internasional yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Askia Ramadhani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai negara dan kedaulatan. Negara di sini dia dikatakan sebagai asosiasi politik yang membangun kekuasaan berdaulat dalam wilayah teritorial tertentu dan memiliki monopoli kekerasan yang sah. Sedangkan kedaulatan merupakan kewenangan tertinggi dalam suatu wilayah tanpa adanya campur tangan apapun dari sumber atau pihak-pihak lain. Sehingga kedaulatan negara diartikan dengan monopoli atas penggunaan kekuasaan yang sah di dalam suatu wilayah, dan negara sebagai perwakilan dari sebuah kedaulatan yang tercipta dalam bentuk entitas. Kedaulatan ini berasal dari The Peace of Westphalia yang merupakan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1648. Westphalia ini berhasil mengakhiri perang 30 tahun yang kemudian menetapkan prinsip yang kita kenal sebagai kedaulatan atau sovereignty. Pada dasarnya, sebuah negara yang berdaulat memiliki karakteristik utama sehingga dapat dikatakan sebagai negara. Yang pertama, adanya populasi, yaitu kelompok orang yang menjadi anggota atau warga negara di mana negara memiliki kendali atas populasi yang dapat diidentifikasi tersebut. Populasi ini salah satunya dapat menjadi kekuatan bagi negara dengan tingkat kekuatan militer dengan jika memiliki pasukan yang banyak. Namun dalam dunia kontemporer, teknologi yang menjadi semakin berperan, sehingga populasi atau sumber daya manusia dengan kualitas serta pendidikan yang baik menjadi fokus utama negara. Yang kedua, adanya geografi, yaitu sebuah wilayah dengan batas-batas yang ditetapkan, di mana suatu negara berkuasa dan perlu memiliki kendali atas wilayah geografis yang diakui dan diidentifikasi, baik secara fisik maupun secara hukum oleh negara lain. Yang ketiga, adanya kedaulatan itu sendiri, di mana kemampuan untuk memerintah secara mutlak dalam suatu wilayah. Kemudian adanya struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan ini merupakan sebuah organisasi di dalam negara yang mengontrol tindakan dan kebijakan suatu negara, di mana pemerintahan ini memiliki peran untuk membentuk hukum, melindungi negara secara wilayah dan kedaulatannya dari negara asing, kemudian menjaga ketertiban negara dalam konteks negara itu sendiri, kemudian menyediakan beberapa pelayanan seperti sekolah, infrastruktur, rumah sakit, dan yang lainnya. Kedaulatan negara dibagi menjadi dua, yakni kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal. Kedaulatan eksternal ini dikatakan sebagai persamaan hukum dan pengakuan sebagai negara yang berdaulat di dunia internasional. Dan kedaulatan internal dikatakan dengan kedaulatan praktis. Ada pula tantangan bagi kedaulatan negara tersebut. Pertama, adanya tantangan dari struktur masyarakat internasional, kemudian dari dampak globalisasi, penyebaran senjata pemusnah massal, pertumbuhan hubungan informal, munculnya aktor internasional baru, neokolonialisme, dan yang terakhir adanya pandemi. Seperti yang terjadi pada dunia saat ini, penyebaran dari COVID-19 yang telah dideklarasikan oleh World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020 sebagai pandemi. COVID ini telah menyebar luas ke berbagai negara di dunia yang menjadi keresahan bagi masyarakat internasional, serta membangun kesadaran atas diperlukannya kerjasama dan integrasi masyarakat global untuk berusaha melawan pandemi COVID-19 ini. Keharusan dalam mencegah atau meminimalisasi bahaya kesehatan dari pandemi COVID seperti ini mendorong adanya penerapan langkah-langkah yang melewati batas kedaulatan nasional dalam beberapa hal yang diperlukan. Dengan keinginan perlindungan serta status kesehatan dari setiap individu dan populasi masyarakat semakin mengelakkan batas-batas teritorial negara, yang demikian hal ini menjadi di luar kapasitas negara untuk dapat menangani hal tersebut secara efektif hanya melalui tindakan nasional saja. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kedaulatan, kita sering berbicara dalam istilah yang cukup absolut, bahwa apa yang masuk ke dalam perbatasan suatu negara adalah urusannya negara itu sendiri. Negara sebagai entitas yang berdaulat ini tidak seharusnya ikut campur dalam urusan internal entitas berdaulat lainnya atau negara lainnya. Norma ini mungkin masih berlaku pada beberapa pemerintahan saat ini, tetapi tidak selalu demikian, di mana kedaulatan ini telah ditantang sepanjang era modern. Kami melihat sebuah gagasan muncul dengan apa yang disebut tanggung jawab negara berdaulat untuk melindungi, bahwa pemerintah berdaulat tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab. Dan ketika pemerintah tidak dapat atau tidak mau melindungi rakyatnya sendiri, komunitas internasional memiliki hak tertentu untuk ikut campur. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan menjadi sedikit tergantung pada apakah pemerintahan bersedia dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danendra. Sebelum pembahasan terakhir oleh teman kami, Aldi, biar kita ulang sedikit topik emosi dalam HI atau Emotions in International Relations. Emosi adalah perasaan atau bentuk penyampaian yang ditujukan seseorang atau sesuatu, atau emosi juga bisa diartikan reaksi terhadap tindakan seseorang atau suatu kejadian. Manusia wajarnya, termasuk Anda, menunjukkan emosi berupa senang, sedih, cinta, benci, marah, dan takut. Ekspresinya bisa lewat lisan, non-lisan, dan raut wajah atau mimik. Emosi yang disebutkan tidak merepresentasikan semua emosi yang ditujukan manusia, melainkan contoh saja. Lanjut, submateri emosi dalam hubungan internasional mencakup linguistik, kultural, estetik, dan emosional term. Namun, dipersempit kembali di emotional term saja, sehubungan emosi adalah topik besar yang ingin ditelaah saat ini. Saya akan membicarakan alasan kenapa emosi dan kaitannya dengan HI, mengapa hal ini dibicarakan, dan apa manfaatnya untuk studi hubungan internasional. Di sekeliling dunia, di belahan manapun, tidak butuh waktu lama untuk melihat bahwa politik dunia dibanjiri emosi. Bangsa-bangsa dunia mulai mengadopsi sudut pandang baru, yaitu menampilkan pihak di luar negara, bisa negara lain, organisasi internasional, kelompok ekstrim seperti teroris, atau aktor non-negara lain ini tidak dapat dipercaya dan bermusuhan dengan diri mereka, sehingga menimbulkan kecemasan berlebihan, dan memang ini tujuannya. Pada saat bersamaan, di samping membuat cemas warganya, negara tetap bersikap keras, berusaha mengintimidasi rekan mereka lewat jalur diplomasi, dan memberikan pagar bernama ancaran serta saksi supaya hubungannya harmonis. Kecemasan akan melahirkan ketakutan. Lalu, rasa takut ini tidak jarang mendorong negara untuk berkonflik dengan negara lain dan berakhir perang. Meskipun sangat berbeda, itu adalah beberapa contoh paling jelas bagaimana sebuah emosi meresap ke dalam praktik hubungan internasional sehari-hari. Sementara itu, emosi kini bisa dibilang diakui sebagai pusat politik dunia. Bagaimana? Berdasarkan ahli teori terkemuka Christian Smith menyebutkan studi tentang emosi adalah salah satu great frontiers atau perbatasan besar. Dalam artian luas, emosi mengontrol fenomena politik modern termasuk diplomasi, aliansi, intervensi, perdamaian, bantuan humaniter, dan sebagainya. Emosi baru diseriusi dalam studi hubungan internasional sejak 10-20 tahun kebelakang. Terlampau baru dibanding teori lain yang lebih tua dan banyak terbitan publikasinya. Mulanya, tidak banyak orang yang menaruh atensi di isu ini dan tidak begitu diapresiasi. Walau sebenarnya sudah ada, emosi hadir hanya diasumsikan atau tersirat saja. Pikirkan teori-teori yang sudah mapan, di mana disiplinnya secara tradisional dipahami dan dipraktikkan. Dari pemikiran klasik Thomas Hobbes dan Morgenthau, hingga strukturalisme pasca perang Kenneth Waltz, realisme politik didasarkan pada kehadiran emosi kecemasan dan ketakutan, sementara tidak ada yang menghiraukannya. Tidak hanya realis seorang, kaum liberal telah memainkan peran emosi dalam mengkonseptualisasikan tatanan internasional yang kooperatif melalui citra persahabatan dan kepercayaan yang ditawarkan. Barulah, di gelombang baru penelitian, disiplin emotional term seperti yang diketahui, muncul penelitian yang secara sistematis berfokus pada bagaimana emosi sebenarnya beroperasi dan apakah peran yang diasumsikan dari emosi-emosi itu akurat atau satu-satunya cara emosi berfungsi. Pemikiran awal tentang emosi dalam politik dan hubungan internasional berasal dari dikotomi historis yang mana emosi ini berlawanan dengan cara kerja nalar atau istilahnya rasionalitas. Dalam pandangan ini, emosi dianggap distraksi. Mereka bisa berubah-ubah sepanjang waktu dan sulit diatur, menghambat penalaran dan penilaian efektif yang seharusnya dimiliki manusia. Apapun caranya, emosi dipahami sebagai fenomena eksternal yang wajib hukumnya diwaspadai, dikontrol, dan dihilangkan oleh para pembuat keputusan. Singkat cerita, Robert Jervis pernah membuat konsep mispersepsi atau artinya salah kaprah, dan konsepnya mirip dengan konsep emosi. Di satu sisi, emosi dapat menembus akal seseorang atau mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Konsep Jervis ini melihat kecenderungan emosional itu membuka jalan bagi persepsi yang salah dan mengaburkan kemampuan untuk berpikir dan memahami secara akurat. Cara pikir kolot ini telah sepenuhnya berubah di 2 dekade terakhir, dan pergeserannya adalah, yang pertama, emosi dihitung sebagai fundamental dan tak terhindarkan dari kehidupan. Emosi tidak dapat dilepaskan dari politik, karena emosi pada dasarnya terletak pada inti eksistensi manusia. Tanpa emosi, kita akan berfungsi seperti robot, menunggu untuk diprogram dan baru bisa melakukan tindakan secara mekanis. Selanjutnya, dalam memahami hubungan antara emosi dan rasionalitas, visi klasik tentang rasionalitas bebas dinilai khayalan belaka. Tidak ada satu hal yang manusia kerjakan ini bebas dari emosi. Bahkan,
Jika Anda mencoba menahan emosi secara tidak sadar, pikiran dan persepsi akan membantu apa yang diri masing-masing sebagai rasional. Sekilas, kedua poin ini mungkin tampak membingungkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan studi hubungan internasional, baik dari teori ataupun praktik. Karena sifat emosi yang multidimensional dan multidisiplin, emosi dapat menjadi hal yang sangat membingungkan untuk dipelajari. Sejatinya, dengan kehadiran wawasan emosi, cara kita berpikir tentang politik dunia dapat dibentuk lagi. Dengan menghargai keberadaan emosi, penstudi HI bisa terus membantu perkembangan teori lebih jauh, selagi juga menantang pendekatan yang sudah mapan untuk diteorikan kembali. Halo, saya Aldi Novansyah dengan NPM 045. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai nasionalisme dan postkolonialisme pada perspektif hubungan internasional. Teori hubungan internasional semakin lama semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan dari interaksi internasional itu sendiri. Studi hubungan internasional dalam hal ini juga mengembangkan sayapnya dalam mengkaji suatu fenomena internasional, termasuk melahirkan teori-teori baru yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Salah satunya adalah postkolonialisme. Postkolonialisme menekankan pada perubahan dan pergerakan juga perkembangan dari studi hubungan internasional itu sendiri, khususnya ketika era akhir dari kolonialisme. Selain itu, berakhirnya Perang Dunia dan juga berawalnya Perang Dingin tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap studi hubungan internasional itu sendiri, karena itu menandai the end of the colonializations. Postkolonialisme itu muncul pada tahun 1960-an. Mereka menyajikan perspektif-perspektif baru, khususnya yang berkaitan dengan negara-negara yang terimajinakan akibat dari kolonialisme. Menurut jurnal yang ditulis oleh Wardani tahun 2016, disebutkan bahwa kaum postkolonialis melihat bahwa teori-teori dari studi hubungan internasional yang sudah ada memang terlalu western centris, di mana postkolonialisme meyakini bahwa kolonialisme itu terjadi karena suatu pandangan bahwa negara dunia ketiga itu tidak mampu untuk memimpin dunia, sedangkan yang mampu memimpin dunia adalah negara dunia pertama. Nah, dari itu, postkolonialisme lahir di akhir atau pasca era kolonialisme. Hal tersebut seiring dengan lahirnya buku ini. Buku tersebut ditulis oleh Frantz Fanon untuk mengutarakan gagasannya agar menolak kolonialisme serta menginisiasi gerakan anti-kolonialisme. Menurut jurnal yang ditulis oleh Grove, terdapat 3 asumsi yang dikemukakan oleh postkolonialis. Yang pertama yaitu identity, yang kedua power, dan yang ketiga adalah struggle. Identity menurut postkolonialis berfokus pada pengkelasan negara-negara di dunia. Ada negara yang dijajah dan negara menjajah. Negara yang melakukan penjajahan itu disebut dengan negara dunia pertama. Sedangkan negara yang terjajah itu melahirkan negara dunia kedua dan negara dunia ketiga. Dalam hal ini, power dimiliki oleh negara dunia pertama. Mereka menggunakan teknologi untuk menginvasi negara dunia ketiga. Struggle. Dalam hal ini, postkolonialis bersifat emansipatoris, di mana mereka berusaha membuat self-determination untuk menggagalkan aksi-aksi kolonialisme, sehingga setiap aksi kolonialisme yang terjadi itu dapat dipatahkan. Namun, hadirnya postkolonialis tidak serta-merta menjadi sebuah tonggak kebebasan. Tetap saja, postkolonialis mendapat banyak kritikan, karena tindak lanjut dari postkolonialis sendiri memang tidak jelas. Yang kedua, postkolonialis sendiri berdasarkan jurnal Grove pada tahun 2007 disebutkan bahwa pemikiran postkolonialisme sendiri itu datang dari barat, sehingga bukan hal yang tidak mungkin bahwa nilai-nilai dari postkolonialis itu sendiri pasti bersentuhan dengan nilai-nilai budaya barat. Kolonialis di era kontemporer. Sebenarnya postkolonialisme yang mengedepankan sikap anti-kolonialisme sebenarnya dianggap ragu, karena mengingat di era yang sekarang ini kolonialisme itu hadir dengan bentuk yang berbeda, tidak bersifat militer, tetapi mereka hadir dengan lebih soft. Misalnya dengan hadirnya pop culture, kemudian nilai-nilai budaya barat atau nilai-nilai dari negara dunia pertama yang
masuk ke negara dunia ketiga, dan di sana pun terjadilah sebuah penetrasi. Maka secara tidak langsung invasi yang dilakukan itu lebih sifatnya lunak seperti itu. Dan ini juga yang menjadi bentuk lain dari kolonialisme. Berkaitan dengan nasionalisme, nasionalisme ini menjadi suatu ideologi paham untuk diri, bagaimana kita menciptakan suatu kebanggaan, rasa cinta terhadap tanah air, rasa memiliki terhadap suatu bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme sendiri dilihat sebagai cara atau upaya untuk melawan tindak kolonialisme yang hadir secara berbeda di era yang kontemporer seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.